Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPAS SMK Pusat Keunggulan Kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan mempelajari aspek yang pertama, yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Antara makhluk hidup dengan lingkungan terjadi interaksi dalam bentuk ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos atau eko berarti tempat, logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Ruang lingkup ekologi meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu adalah satu makhluk hidup, seperti seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Populasi, yaitu sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama. Komunitas merupakan sekelompok berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Ekosistem. Suatu ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Biosfer, yaitu jumlah seluruh ekosistem di permukaan bumi. Komponen ekologi meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sedangkan komponen abiotik, yaitu komponen yang tak hidup, terdiri dari cahaya matahari, tanah, angin, air, dan sebagainya. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba atau makhluk mikroskopik. Berdasarkan cara mendapatkan makanan, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanan sendiri. Konsumen bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan pengurai atau dekomposer, yaitu mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Komponen abiotik, yaitu komponen yang menentukan faktor yang mempengaruhi makhluk hidup, antara lain cahaya matahari, tanah, angin, air, dan sebagainya. Cahaya matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena menentukan suhu suatu daerah. Selain itu, sangat dibutuhkan oleh organisme, misalkan tumbuhan, untuk proses fotosintesis. Tanah merupakan tempat yang menyediakan unsur-unsur penting bagi organisme, terutama tumbuhan. Angin menentukan dalam hal kelembaban suatu daerah dan juga dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Air merupakan zat yang sangat berpengaruh bagi ekosistem karena air dibutuhkan oleh konsumen untuk kelangsungan hidup organisme. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.